Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Februari ya. Kita akan bacakan pesan semesta buat kamu, tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta untukmu apa. Ingat ya, ambil yang resonate aja. Kalau nggak resonate berarti bukan untuk kamu ya, atau bukan energi kamu. Oke, Virgo, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo. Oke, kita punya kita punya Sickle Sword ya. Sickle Sword ini mungkin ada beberapa di antara kamu yang ingin traveling di sini atau perjalanan jauh ya. Pindah tempat bisa, pindah tempat, pindah kota, pulau atau negara gitu, atau ini hanya perjalanan ya, mungkin kamu ingin traveling ya, seperti yang bilang tadi, entah ke luar kota, keluar pulau atau keluar negara bisa, tapi ini kayak keluar pulau ya, lebih ke tepatnya tuh ke pulau gitu. Mungkin kamu ingin traveling, tapi untuk beberapa juga aku ngerasa kamu ingin pindah tempat di sini ya, ingin pindah tempat karena kamu ngerasa kayak di tempat kamu saat ini tuh kayak udahlah, kayak nggak memungkinkan gitu loh. Mungkin kamu ingin merantau atau ingin mencari tempat yang jauh lebih baik, bisa juga ya gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Untuk beberapa orang di sini, kalau kamu lagi sedang berjuang untuk move on ya, aku rasa kamu akan move on di sini ya, akan dalam perjalanan gitu ya. Jadi kayak yang berat-beratnya itu kamu udah lalui gitu ya, udah selesai gitu. Ini diibaratkan tuh kayak tinggal sisa-sisanya kayak gitu loh ya, seperti itu. Jadi jangan menyerah, kamu akan berhasil melalui proses healing kamu dari trauma masa lalu gitu ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Kemudian di sini ada Three of Wands ya, berkaitan dengan melepaskan masa lalu bisa ya. Nah ini kamu mungkin udah seperti yang bilang tadi ya, energi berat-beratnya tuh kamu udah lalui gitu loh. Jadi saat ini tuh kayak tinggal ibaratnya tuh kayak sisa-sisanya gitu, dan kamu udah kayak siap, oke, aku harus maju gitu. Aku nggak boleh seperti itu, nggak boleh ibaratnya kamu nggak boleh menoleh ke belakang lagi. Aku harus maju. Dan di sini Three of Wands ini kamu tuh kayak mulai menetapkan visi dan misi kamu tuh ke depan apa, buat rencana untuk hidup kamu, planning hidup kamu ke depan lagi tuh apa, kayak gitu loh ya. Kamu akan buat rencana-rencana seperti itu, dan kamu akan mulai untuk berjalan ke arah rencana-rencana kamu seperti itu. Karena di sini kamu udah kayak ya, aku pokoknya harus maju gitu loh, istilahnya gitu. Yang sudah-sudah, yang di belakang-belakang kayak gitu ya, kamu terus gitu ya, ibaratnya tuh pokoknya terus jalan gitu loh, maju gitu, nggak mundur gitu, nggak noleh gitu, nggak, tapi terus kayak gitu ya. Dan aku juga ngerasa seperti yang bilang tadi juga, mungkin ada yang ingin merantau di sini ya, atau pindah tempat ya, bisa pindah kota, pulau atau negara ya. Mungkin kamu ingin kerja ke luar negeri atau keluar pulau, bisa ya, untuk memperbaiki kondisi kamu, keadaan kamu, terutama dari segi ekonomi mungkin ya. Kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini ada The Magician ya. Magician ini berbicara tentang manifestasi ya. Ada harapan kamu yang akan termanifest di sini ya. Dan aku juga ngerasa ada yang beberapa, mungkin kamu akan mulai bekerja gitu ya. Kayak ada peluang kesempatan pekerjaan baru gitu loh ya. Dan untuk beberapa orang
Mungkin kamu akan melakukan banyak pekerjaan sekaligus ya, bukan banyak ya, tapi kayak 2 atau 3 gitu ya. Jadi kamu tuh punya kerjaan tetap ya, tapi kamu punya kerjaan lain juga gitu, kayak sampingan lain mungkin kayak gitu ya. Karena di sini magician ini berbicara tentang apa ya, kayak kamu tuh bekerja nggak satu kerjaan gitu loh, lebih dari satu gitu loh. Jadi mungkin kamu akan mendapatkan income tambahan ya dari pekerjaan lain gitu, pekerjaan baru di sini gitu, seperti itu. Dan ada energi kreativitas juga di sini ya. Gunakan ya ide-ide kamu, kamu aplikasikan ke dalam pekerjaan kamu di sini untuk bisa buat pekerjaan kamu itu lebih kayak sukses atau maju kayak gitu loh ya, perkembangan gitu ya, ada perkembangan kayak gitu ya. Jadi energi kreativitas kamu tuh digunakan lah kayak gitu ya, kamu bisa mengaplikasikannya ke pekerjaan kamu. Oke. Dan kalau kamu masih khawatir ya tentang masa depan, ada beberapa yang seperti itu berkaitan dengan ya yang mungkin membawa trauma dari masa lalu ya, atau ingin menyelesaikan beban mental atau traumanya ya. Ini aku rasa kamu nggak perlu khawatir ya, karena dengan adanya magician ini kamu itu punya kekuatan untuk merubah kondisi kamu, keadaan kamu menjadi lebih baik atau menjadi seperti yang kamu harapkan atau impikan di sini. Gitu, kamu punya powernya, kamu punya kekuatannya gitu untuk merubah keadaan kamu gitu. Percaya dengan keajaiban ya, percaya dengan kemampuan kamu gitu. Ya, karena magician ini kan bisa menyulap segala sesuatu ya, diibaratkan tuh kayak gitu. Jadi kamu tuh bisa merubah kondisi keadaan kamu gitu. Nggak perlu khawatir di sini. Kemudian di sini ada the tower, oke. Ya, ada beberapa yang perubahannya drastis di sini ya. Kalau contoh misalkan ya, kalau di karir saat kamu bisa menggunakan kekuatan kreativitas kamu ini, aku rasa akan ada kenaikan yang drastis gitu ya, seperti itu, pencapaian atau bisa karena pekerjaan ini berkaitan dengan keuangan ya. Contoh kalau kamu yang bekerja sendiri misalkan ya, kan kamu nggak digaji nih, penghasilan kamu kan dari usaha atau bisnis kamu. Nah ini kayaknya bisa naik drastis gitu loh ya, penghasilan kamu bisa naik drastis gitu, bisa sukses drastis kayak gitu loh ya. Ada pencapaian yang mungkin kamu tuh nggak nyangka gitu loh, kondisinya kok berubah secepat itu gitu ya, seinstan itu gitu. Kamu sendiri nggak nyangka, kok aku mampu ya bikin seperti ini kayak gitu loh, kamu nggak nyangka aja gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang situasi kamu untuk beberapa orang ya yang mengalami yang mengalami punya beban mental gitu, yang berusaha move on tadi ya, yang kondisi kamu kan biasanya kalau dalam kondisi punya trauma dari masa lalu itu kan mempengaruhi banyak hal ya. Kadang bisa pengaruh ke karir, keuangan, ke hubungan kayak gitu ya, dengan hubungan dengan orang-orang di sekitar bisa ya kayak gitu. Nah ini kamu tuh kayak bisa menyulap ya, bisa merubah keadaan kamu itu lebih baik gitu ya. Akan ada kamu punya kekuatan untuk itu gitu loh, untuk merubah keadaan kamu atau kondisi kamu sesuai dengan yang kamu harapkan, sesuai dengan yang kamu inginkan gitu. Oke. Dan di tower ini untuk beberapa orang kamu harus ini ya, bersabar gitu, karena aku juga ngerasa ada yang mungkin mengalami situasi yang kayaknya mengejutkan kamu ya, tiba-tiba gitu. Mungkin ada sesuatu kejadian yang gak kamu sangka, yang gak kamu duga, dan itu bikin kamu shock gitu ya, bikin kamu shock. Tapi ini shocknya ini bukan sesuatu yang menggembirakan ya, tapi lebih kayak ya mungkin kamu terkejut loh, kaget gitu loh ya. Dan ini bisa menjadi guncangan untuk diri kamu gitu
ya. Jadi kamu harus ini ya, harus kalau memang ini terjadi sama kamu harus hadapin itu ya, sabar hadapin itu gitu, karena itu akan membuat kamu tuh semacam tersadar gitu loh ya. Ada sesuatu yang dari kejadian itu tuh bikin kamu sadar gitu, bikin kamu tuh kayak mungkin berubah kayak gitu loh ya, seperti itu. Kita lihat ya. Kemudian di sini ada reconsider. Oke, di sini reconsider ini berbicara tentang pertimbangan ya, pertimbangan. Kayak kamu tuh diminta untuk mempertimbangkan kembali juga ya. Ada beberapa yang di sini kayak diminta membuat pertimbangan kembali gitu ya, sebelum kamu melanjutkan sesuatu yang ingin kamu lakukan gitu. Ya. Seperti itu. Karena ada yang aku ngerasa tuh kayak waktunya tuh nggak tepat gitu ya. Atau kamunya yang belum siap gitu. Ya, pokoknya ada sesuatu di sini yang kayaknya kamu ingin melakukan sesuatu gitu, atau membuat perubahan bisa juga ya. Nggak tahu ya, bisa ini perubahannya di bidang karir, bisnis, usaha, bisa ya seperti itu. Tapi kamu tuh kayak diminta untuk mempertimbangkan kembali gitu loh. Ya. Seperti itu ya, karena ada hal-hal yang kamu masih butuh untuk mempersiapkan kayak gitu. Kemudian di sini ada a year from now ya. Ya, ini tentang 1 tahun 1 tahun ya. Mulai dari sekarang 1 tahun mulai dari sekarang. Oke, ini aku ngerasa tentang ini. Kamu harus menatap masa depan kamu di sini ya. Makanya mulai saat ini, tahun ini ya, atau detik ini juga kamu harus buat rencana untuk jangka panjang gitu. Ya, kalau untuk sebelumnya mungkin ada yang beberapa udah melakukan ya. Udah siap untuk melanjutkan hidup ya, atau mempersiapkan diri kamu untuk melakukan hal-hal baru, atau misalkan seperti yang bilang tadi, rencana-rencana kamu, menjalankan rencana-rencana kamu atau planning-planning kamu gitu. Dan kamu punya harapan di sini. Nah, di sini dibilang harapan kamu atau keinginan kamu itu sedang berjalan ke arah kamu ya. Jadi mulai 1 tahun dari sekarang akan terwujud gitu loh ya. Seperti itu, entah tahun ini ataupun 1 tahun ke depan ya. Entah tahun depan gitu loh, di sini itu akan terwujud, akan termanifest harapan kamu itu gitu ya, seperti itu. Karena kamu udah mulai di sini, kamu udah mulai membuat effort ya gitu, menuju ke arah impian kamu, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kalau yang belum di sini, kamu diminta ya, mulai tahun ini, mulai 1 tahun dari sekarang ya, kamu harus maju gitu loh, buat rencana untuk hidup kamu ke depan, buat planning gitu. Apa sih yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu raih dan berjalan ke arah sana gitu ya. Kemudian kita lihat untuk asmara. Karena di sini dibilangnya kamu nggak perlu menunggu sesuatu gitu loh. Ya mungkin ada yang masih confused, masih bingung, masih ragu gitu. Hidup itu terus berjalan ya, kamu harus melanjutkan hidup gitu ke depan. Ya, karena aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini baru saja mengalami sebuah perpisahan yang harus mau gak mau harus melepaskan masa lalu, meninggalkan masa lalu, memulai hidup baru gitu. Oke, kemudian di sini kita punya religious factor dan juga heart to heart conversation. Oke. Untuk yang single ya, yang single di sini aku ngerasa
mungkin akan ada energi seseorang mendekat ke arah kamu ya di sini. Atau bahkan mungkin kamu udah dekat dengan seseorang ini. Tapi seseorang ini tuh punya apa ya, mungkin punya perasaan sama kamu tapi dia belum bicara gitu loh ya. Tapi bisa vice versa ya, bisa kamunya yang merasakan hal ini gitu. Kamu punya rasa dengan seseorang ini, tertarik sama orang ini gitu ya, tapi kamu nggak jujur atau nggak terbuka dengan perasaan kamu ke seseorang ini, karena di sini kamu punya perbedaan dengan seseorang ini gitu ya, punya perbedaan adat, budaya, agama mungkin ya, religious factor di sini, atau kamu punya perbedaan dari segi ya kepercayaan lah ya, banyak ya, bisa adat, budaya, agama, negara, pulau, kota gitu, banyak perbedaan di sini. Atau kamu punya perbedaan latar belakang juga bisa kayak gitu ya. Makanya kayak walaupun kamu tertarik sama seseorang ini tapi kamu nggak bicara, nggak ngomong gitu, tapi makanya di sini ada heart to heart conversation yang dimana sebenarnya kartu ini meminta kamu untuk bicara ya gitu, mengungkapkan apa yang kamu rasakan sama seseorang ini gitu. Tapi bisa juga ini seseorang ya, energi seseorang ya yang punya perasaan sama kamu, jadi bisa kebolak-balik energinya gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kamu butuh tempat untuk berbagi ya, curhat kayak gitu. Karena di sini juga ada cycle sword ya, yang dimana seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu dalam proses healing atau move on gitu. Karena di sini ada religious factor ya, kayak spiritual path ya, kayak perjalanan saat ini tuh kamu lagi sedang ya, karena ini juga proses healing, move on, healing itu kan berkaitan dengan menaikkan level kesadaran kamu ya, atau sisi spiritualnya kamu gitu. Mungkin kamu butuh orang di sini untuk kamu curhat, untuk kamu bercerita gitu ya, atau orang yang bisa membantu kamu gitu ya. Biasanya kalau dalam proses seperti ini tuh kan sakit gitu loh ya, jadi butuh orang di sini yang bisa ngebantu kamu atau mungkin ngebimbing kamu kayak gitu loh. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini, mungkin kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki perbedaan adat, budaya, agama ya, pulau, kota atau negara di sini. Sehingga di sini selalu timbul kesalahpahaman, mungkin kamu sering konflik ya gitu. Karena ada kesalahpahaman atau komunikasi yang kurang ya. Makanya di sini ada heart to heart conversation. Kamu tuh harus bicara dari hati ke hati sama pasangan kamu. Kamu punya perbedaan pola pikir juga di sini. Jadi nggak bisa semuanya tuh disamain gitu loh. Ya harus paham kamu, harus ngerti kamu gitu. Ya, butuh komunikasi yang jelas di sini ya, bicara dari hati ke hati gitu. Apa masalahnya, apa problemnya kayak gitu. Seperti itu. Oke. Jadi jangan berekspektasi atau jangan bermain pikiran sendiri, menebak-nebak kayak gitu. Jangan seperti itu gitu ya. Gitu, kamu pokoknya di sini kamu tuh butuh bicara di sini dari hati ke hati, tidak dengan emosi ya. Gitu. Karena di sini kamu punya perbedaan, jadi harus dikomunikasikan gitu loh dengan baik. Gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.